Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di pagi hari ini saya akan menyampaikan pesan semesta untuk kita semuanya. Nah, sebelum saya menjelaskan materinya, saya akan membacakan terlebih dahulu alur cerita hidup dari kecil sampai sekarang, dari berbagai derita sampai yang menyenangkan, adalah sebuah alur yang sudah dikondisikan, disiapkan untuk hal yang ajaib di saat ini. Penderitaan, kesakitan, dan luka bukan keburukan, melainkan blessing atau berkat atau anugerah yang sempurna. Supaya kesadaranmu terbangun dan kamu mampu melihat sejatinya surga yang sebenar-benarnya nyata sudah ada di saat ini, tanpa masa lalu yang kelam, yang pahit, terluka, menderita. Kamu tak akan bisa menikmati surga yang sekarang ini ada. Ucapkanlah terima kasih kepada semua kejadian di masa lalu dan kepada siapa-siapa yang pernah melukaimu, karena mereka adalah wajah Tuhan yang sedang bersandiwara. Yes, bundaku, selamat pagi. Nah, pagi ini saya akan menyampaikan tentang materi ini, bahwa teman-teman semuanya mungkin yang sekarang ini teman-teman sedang merasakan satu keterpurukan dalam hidup yang sangat-sangat minus. Kemudian masalah-masalah yang mungkin tidak kunjung untuk selesai, dan berbagai hal yang membuat kehidupan kita sekarang dalam keadaan yang sangat terpuruk, tidak nyaman, banyak hal negatifnya, ya, banyak hal keterlukaannya mungkin dan lain-lain. Maka semoga video kali ini nanti bermanfaat untuk teman-teman semua yang ada di sini dan ada di YouTube juga ya, karena nanti saya akan upload di YouTube. Semoga membersamai teman-teman semuanya supaya teman-teman lebih memahami dan kesadarannya meluas, sehingga dalam kondisi yang sangat-sangat terpuruk di saat ini, teman-teman bisa menerima realiti apapun kejadian di saat ini. Nah, maka saya akan mulai di sini. Selamat bergabung untuk semua teman-teman di sini ya. Saya akan menyampaikan bahwa hal yang perlu kita ingat ya, hal yang perlu kita ingat, hal yang perlu sekali kita mengetahui ya, bahwa kehidupan ini sesungguhnya bukan sebuah pencapaian ya. Kehidupan ini bukan pencapaian, kehidupan ini bukan mengejar sesuatu, mengejar kesempurnaan, bukan untuk menjadi pemenang, bukan untuk mendapatkan kebaikan atau surga ya, bukan untuk mengejar sebuah frekuensi yang tinggi. Kehidupan ini yang sesungguhnya adalah ya yang saat ini, dimana mungkin di saat ini perasaan kita sedang kacau, atau ada yang sedang bahagia, ada yang sedang sedih, ada yang sedang merasakan apapun, entah pikiran juga sedang kacau, atau pikirannya slow, dan lain-lain, entah tubuh fisiknya mungkin sehat, atau tubuh fisiknya itu ada terasa yang tidak nyaman. Maka itu realitanya. Dan akhirnya kita tahu bahwa itu semua tidak untuk diusahakan supaya hilang. Yang tidak nyaman, yang negatif, yang buruk bukan untuk dihilangkan, melainkan untuk dipahami, sehingga kita mengetahui kenapa yang buruk datang, kenapa rasa ini tidak hilang, kenapa ini datang ya. Itu bukan untuk kita tolak, bukan untuk kita dorong untuk keluar dari kehidupan kita, melainkan kita pahami bahwa semua rasa yang tidak nyaman mungkin ya, perasaan yang kacau, kehidupan yang sangat minus, dan penderitaan atau terluka, difitnah orang, dibenci orang misalkan, dan lain-lain, itu semua adalah bagian dari skenario ya, itu adalah bagian dari skenario sandiwaranya Tuhan, bahwa kehidupan ini tidak mungkin
Ya, tidak mungkin hanya ada yang putih. Ya, tidak mungkin hidup ini hanya putih saja. Hidup ini harus putih dan hitam. Hidup ini juga harus ada cahaya matahari dan ada gelap. Hidup ini juga harus ada yang miskin dan juga harus ada yang kaya. Ya, kita juga akhirnya paham, oh hidup dualitas. Hidup ini dualitas, di mana memang harus ada panas matahari. Kalau panas matahari selalu ada 24 jam, maka hidup kita tidak seimbang. Kalau hanya ada gelap tanpa matahari, kita pun juga tidak seimbang. Maka keseimbangan ini terjadi ketika dualitas itu harus ada. Harus ada cahaya matahari dan harus ada gelap. Harus ada orang yang miskin dan harus ada orang yang kaya. Harus ada orang yang menyakiti hati kita supaya jiwa kita, kesadaran kita bertumbuh, teman-teman. Harus ada orang yang hutangnya itu banyak sekali, sehingga dari hutang yang banyak itu menghantarkan dia punya sebuah kesadaran yang meluas. Harus ada orang yang melukai batinnya supaya kesadaran dia akhirnya terbuka. Ini bagian dari sandiwara. Ya, kita pahami terlebih dahulu ya bahwa ini adalah bagian dari sandiwara Tuhan. Ya, untuk bisa kesadaran bertumbuh harus ada api. Ya, kalau kita mau menikmati surga, kita harus merasakan neraka. Dan nerakanya adalah apa? Ujian-ujian kehidupan inilah ya yang menjadi api kayu bakar ya, yang akhirnya itu membakar sebuah jiwa kita sehingga kesadaran di dalam jiwa kita bertumbuh dan bisa terbuka. Ketika kesadaran kita terbuka, maka kita sudah memiliki kacamata yang sangat luas. Kita tidak sempit terhadap sesuatu, melainkan sudah meluas. Karena sudah meluas inilah, akhirnya kita memahami kehidupan yang lebih dalam. Kita memiliki kebijaksanaan kehidupan, dan kebijaksanaan kehidupan akan lahir dari keterlukaan, ujian kehidupan, rasa sakit, rasa menderita, luka batin, orang yang memfitnah kita, ya, orang yang menyakiti hati kita, itu bagian ya, itu bagian dari api-api kehidupan, api neraka yang membakar jiwa kita supaya kesadaran kita semakin bertumbuh, meluas, melebar. Ketika kita sudah meluas kesadarannya, kita baru bisa merasakan sejatinya surga yang sudah ada di saat ini. Surga yang mungkin kita mikirnya sebuah tempat nanti ya, tapi ternyata dari mengalami neraka kehidupan yang saat ini, dari berbagai ujian hidup, api-api dan kayu bakar yang membakar ya jiwa kita ini, dari hutang yang banyak, dikhianati, dibohongi gitu ya, terluka batinnya, difitnah, tidak dipercayai dan lain-lain. Ini semua itu pembakar ya teman-teman ya. Ini adalah api. Ini adalah api. Api yang membakar jiwamu supaya kesadaranmu meluas dan bertumbuh. Sehingga dari neraka kamu akan bisa melihat sejatinya surga yang sebenar-benarnya. Maka tidak mungkin orang, ya kan, kalau di dalam Al-Quran dijelaskan ya, orang itu tidak masuk surga dulu ya. Dia akan masuk ke dalam neraka dulu, baru dia akan merasakan surga. Itulah hakikatnya ketika kita sekarang mengalami penderitaan rasa sakit yang mungkin luar biasa, penderitaan hidup, luka batin, hutang yang banyak misalkan, dan
banyak hal lain, itu adalah api neraka yang membakar jiwamu untuk akhirnya energi kesadaranmu bertumbuh dan terbuka. Dari sinilah teman-teman akan menyadari dan mengalami bahwa surga sudah benar-benar aku rasakan di saat ini. Ya, maka kenapa inilah ya teman-teman ya, kita ternyata harus berucap ya terima kasih. Kita harus mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada orang-orang di masa lalu kita yang mungkin pernah menyakiti hati kita, yang pernah membohongi kita, ya, yang pernah banyak hal ya di masa lalu ya mungkin ya. Ya Tuhan, itu wajah Tuhan, sandiwara Tuhan. Ya akhirnya apa? Ya akhirnya kita bisa memaafkan dengan sendirinya dan kita bersyukur dengan adanya keterlukaan, dengan adanya kejadian di masa lalu itu, kita bisa menjadi versi yang lahir lagi di saat ini. Ya, kita bukan nama ini, kita menyadari bukan nama ini, kita menyadari bukan tubuh ini, kita juga menyadari bukan pikiran ini, bukan emosi ini, kita benar-benar bisa merasakan surga yang di saat ini. Maka bayangkan teman-teman, ketika teman-teman di masa lalu tidak pernah terluka ya, teman-teman tidak pernah dikasih ujian kehidupan, tidak pernah mengalami pengalaman penyaksian penderitaan ya, teman-teman tidak akan pernah mencari, tidak akan pernah teman-teman ada pencarian aku siapa sih, kenapa hidupku begini sih, Tuhan di mana ya, itu kan tidak pernah akan ada ya pertanyaan-pertanyaan itu teman-teman. Karena apa? Ya karena kalian hidupnya itu bahagia saja, tidak pernah sedih, tidak pernah terluka. Karena banyak terluka, karena pernah sedih, karena pernah ditinggalkan mungkin dan lain-lain. Maka teman-teman akhirnya mempertanyakan kehidupan ini yang sebenarnya seperti apa. Maka di sini saya bisa mengatakan bahwa segala luka, segala kehidupan yang tidak nyaman, hidup yang menderita, yang menyakitkan, itu adalah panggilan surat cinta Tuhan untuk semua jiwa supaya dia kembali mengenali siapa dirinya yang sebenarnya. Dan akhirnya barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali siapa Tuhannya. Maka akan terjadi teman-teman bisa menyaksikan siapa Tuhan yang sesungguhnya, apa itu Tuhan, apa itu hidup ya, bagaimana kehidupan ini, semua akan terjawab semua dengan rapi teman-teman semuanya ya. Maka kita bersama-sama ya, kita sekarang di sini juga sedang bersama-sama ya, untuk apa? Untuk menerima dualitas kehidupan. Satu, untuk memahami bahwa hidup ini pun tidak ada hanya matahari saja. Matahari hanya ada, nanti ada waktunya dia akan tenggelam. Kemudian digantikan oleh kegelapan malam supaya kita bisa istirahat. Kemudian ketika matahari terbit, kita bisa beraktivitas dan mendapatkan banyak energi dari sumber matahari. Maka kita paham dari analogi hal yang sangat sederhana ini, kita akan paham bahwa memang hidup itu tuh ada matahari dan harus ada bulan. Ya, harus ada gelap, harus ada terang. Jadi memang kadang juga kita miskin, kadang juga kaya, teman-teman. Kadang juga sakit. Oke. Kadang juga ya sakit, kadang juga ya terus nanti sehat, kadang ya bahagia, kadang ya sedih. Itu berubah-ubah. Dan kita bukan rasa itu. Kita bukan sebuah rasa itu. Kita adalah tempatnya di mana segala rasa ada. Kita adalah tempatnya di mana pikiran hadir. Kita juga sebagai tempat di mana tubuh ini ada. Maka kita sudah melampaui semuanya. Kita adalah energi satu kesatuan yang sangat utuh dan satu sama terhubung. Bisa dipahami teman-teman semuanya? Boleh di komen di sini ya. Jangan lupa teman-teman bisa ke YouTube saya ya.
Saya akan upload video ini nanti di YouTube Zero Is Me. Bisa teman-teman akses di sana bagi teman-teman tadi yang mungkin ketinggalan gitu ya. Gitu ya. Jadi akhirnya semoga kita semua sedang berproses untuk mudah untuk memaafkan. Ya, mudah untuk apa? Memaafkan. Mudah untuk memaafkan semuanya. Begitu. Tadi Mbak Eka ada di sini. Mbak Eka jawab di sini ya. Ya, Mbak Eka, kelasnya telepati nanti hari ini buat teman-teman semua kalau mau ikut bisa ya. Kelas telepati kita akan hari ini, nanti kita akan bersama-sama ya. Mbak Eka bayarnya udah aku ada di grup ya, bayarnya 111, oke, 111.000 bayarnya, oke ya, ini bukan Mbak, ini bukan membayar, oke ya, ini bukan membayar uang, pakai uang tidak, ini adalah sebuah angka ya, ini 111 adalah angka pembukaan, dimana filosofinya 111 angel number ini adalah sebuah angka ya, dimana filosofi ini semoga niatan ketika teman-teman ini ikut kelas ya, kemudian apa tukar energi 111, maka ini membuka gitu ya, membuka jalan. Kan 111 itu adalah angel number, dimana itu artinya adalah pembuka, pembaruan, pembukaan. Jadi ya semesta yang membuka, energi Tuhan yang membuka gitu ya, membuka keilmuannya teman-teman, akhirnya teman-teman akan memahami apa yang mungkin saya sampaikan. Begitu ya. Jadi bukan karena nominal ya. Teman-teman di sini ketika mengeluarkan uang itu bukan kehilangan. Tapi ini adalah saya sedang menukar dengan ilmu yang sangat mahal dan kita semua datang dari kekayaan. Saya kaya, teman-teman kaya, akhirnya apa? Kita selaras. Maka kalau kita datang dari kekosongan ya, kita datang dari kekosongan semua, yang terjadi adalah kita akan diisi oleh pengetahuan semesta yang sangat luar biasa. Begitu. Saya baca dulu, hadir di sini saat ini, menyadari dan menikmati kehidupan hanya pada saat ini. Bersyukur dan bahagia, iya Kak. Jadi bersyukur dan bahagia itu tidak diusahakan, itu adalah sebuah dampak. Oke ya. Ada sebuah dampak ketika kita paham atas hidup ini. Begitu. Oke Kak, siap. Bunda Gabriela mau ikut apa tidak? Nanti memang ada grupnya ya. Grupnya kita kan udah 5 orang ya. 5 orang ini. Kemarin cuma slotnya 5 ya. Terus ada yang mau ikutan, ya udah enggak apa-apa. Karena memang ya ikutnya nanti apa? Nanti bareng-bareng gitu ya. Begitu. Apa itu telepati terhubung? Telepati itu terhubung ya. Jadi nanti ada hal-hal dasarannya dulu yang saya sampaikan ilmunya ya. Nanti teman-teman tinggal dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Ya, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya di sini. Sudah bisa dipahami yang saya sampaikan tadi semua teman-teman? Bisa ya semuanya ya, bisa dipahami ya. Ya, oke. Bisa semuanya. Kak Tetesing mau ikutan? Silakan ya teman-teman yang mau ikutan ya. Ya, oke. Buat teman-teman yang belum gabung di grupnya Zero Is Me, jadi nanti kalau ikut kelasnya yang telepati itu udah masuk Zero Is Me juga ya. Oke ya. Jadi di sini tuh berbagai ragam teman-teman ya. Berbagai ragam dan bermain-main ya. Bahasanya itu bermain-main di medan energi. Karena kita kreator, oke? Kita kreatornya. Kita itu bukan pemain, kita bukan pemain. Kita bukan pemain, kita bukan korban, apalagi korban, bukan ya. Kita bukan korban, kita bukan pemain, kita pencipta. Kita pencipta gitu loh. Kita itu diratukan, dirajakan oleh Sang Hidup. Jadi kita melampaui segala sesuatu kita tanpa batas. Ya oke, kita bukan korban. Oke, maka kita nanti akan paham. Teman-teman nanti akan paham kalian tuh posisinya di mana gitu loh. Ya. Kalau teman-teman masih ada di korban nih, itu akan susah untuk naik. Ya, maka kita akan perlahan-lahan untuk pindah identitas. Ya, kita akan pindah identitas. Jadi teman-teman sudah akan layak menjadi raja dan ratu. Ya, menjadi raja dan ratu yang selalu dilayani. Ya, oke.
Jadi hidupnya penuh keajaiban ya, memang setiap detik demi detik hidup ini tuh keajaiban semua, full keajaiban, oke? Ya, maka teman-teman, kenapa Mbak nggak ajaib hidupnya? Kamu ada di posisi mana dulu? Ya benar, kalau misalkan aku ada di korban yang nggak ajaib, maka kenapa di sini kita akan ganti, kita akan bergeser. Kamu siapa? Akan digiring kamu tuh untuk mengenali kamu yang sejatinya itu siapa gitu loh teman-teman ya. Gitu ya, semuanya bisa dipahami. Silakan ya kalau mau ikutan ya nanti ya. Kita hari ini ada telepati. Jadi silakan mau ikut, oke? Ya, segala apapun yang kita keluarkan itu tuh bukan kehilangan. Ya, saya selalu menyampaikan pada teman-teman semuanya, kalau kita mengeluarkan apapun, tenaga, senyuman, uang, kalau kita medannya dari kekurangan ya, bahwa ini kehilangan nih, uangku berkurang, maka yang terjadi apa? Kamu akan terus kekurangan dan uang tidak akan datang lagi sama kamu, susah atau mampet. Nah, ketika kita sebenarnya juga bukan pertukaran energi ya, tapi ini juga sebagai latihan kita bahwa apa ya? Konsep kita keluar uang itu bukan kehilangan gitu loh. Contoh teman-teman beli nasi, ya toh. Ya benar ya, benar Bunda Gabinhara ini ya. Pertukaran energi. Maksudnya adalah teman-teman beli nasi. Teman-teman kan uangnya nggak kurang toh, nggak berkurang kan, beli nasi, beli makanan kan, enggak kan. Kan diganti dengan nasi, kemudian kalian dapat energi makanan atau nasi. Kemudian teman-teman bisa makan, kalau udah bisa makan teman-teman ini ya kenyang gitu loh. Jadi kan otomatis kan itu teman-teman dapat sesuatu dan akhirnya teman-teman tidak merasa kurang gitu ya. Jangan merasa kurang. Jadi ketika teman-teman beli Gojek, makanan GoFood, teman-teman harus bahagia ngeluarin duitnya. Kenapa? Duit ini buat orang yang jualan nasi. Orang jualan nasi gaji orang kan buat karyawannya. Kemudian Pak Ojek yang nganter, bayangin berkat, oke, berkat dari uang yang kita keluarkan hanya cuma misalkan 50.000 itu udah berguna untuk banyak orang loh. Ya tidak hanya cuma kita dapat nasi gitu loh. Ya tapi kita apa? Menjadi jalan rezeki untuk orang warungnya. Warungnya juga menjadi jalan rezeki untuk karyawannya. Kita juga jalan rezeki untuk Pak Ojeknya, bayangkan. Ya terus karyawannya itu tuh juga menghidupi keluarganya dan itu sudah berbagai, ya ampun gitu loh ya. Rasanya apa sih? Rasanya itu kita ngeluarin uang 50.000 aja kita kayak ngerasa udah dapat banyak banget gitu. Nah itu yang kita bangun, makanya kenapa kok duitku kok nggak habis-habis ya, wong sudah beda konsep. Ya saya pernah juga ya teman-teman ya, sehari ngeluarin uang tuh 400.000 loh. Dan itu kayak nggak berasa loh, kok wes banyak ya aku ngeluarin uang ya, tapi nggak ada rasa. Ya karena konsepnya beda ya, aku ngeluarin uang itu adalah apa? Adalah uang ini berguna untuk keluarganya. Misalkan aku beli apa, berguna untuk keluarga mereka, terus menyalur lagi untuk banyak ya Tuhan. Uang yang aku ada ini aku berikan ke orang ini berkah gitu loh. Jadi sebenarnya itu aku tidak kehilangan uangku, tapi aku malah mendapatkan banyak keberkahan dari aku mengeluarkan uang. Otomatis apa? Semesta menangkap dong. Ih, kaya banget nih orang kan gitu ya. Kaya banget nih, berlimpah banget nih. Akhirnya ditambah lagi. Jadi yang ngeluarin 400.000 ya besok datang lagi uang ya Tuhan. Kadang ya pernah mikir ya, kok bisa ya, kok nggak habis ya, kok ada lagi ya. Ya itu konsepnya. Maka teman-teman di sini praktekkanlah apa yang saya sampaikan di sini, oke ya? Ya praktekkan, buktikan dalam hidupmu. Ini ilmu mahal loh. Pagi ini ilmu mahal yang harganya berpuluh-puluh juta dan saya juga mengalirkan di sini. Saya alirkan energi Tuhan ini, diizinkan semuanya, dan pagi hari ini saya sudah memberikan menyalurkan keberkahan puluhan juta. Oke? Dan teman-teman pun juga di saat ini yang mendengarkan ini, teman-teman juga sedang mendapatkan rezeki sebanyak puluhan juta. Bayangin kalian cuma duduk manis pun udah dapat puluhan juta. Saya pun juga sama, cuma duduk manis bisa memberikan banyak uang puluhan juta dalam bentuk lain.
maka betapa kayanya diriku ya, betapa kayanya teman-teman semua di hari ini. Bener nggak? Iya kan, kaya banget kan? Enak ya kayak gini ya. Ya begitulah ya kira-kiranya ya. Terima kasih atas waktunya ya. Saya sudahan dulu, saya akan upload di YouTube ya. Selamat sampai jumpa di nanti di kelas telepati. Oke, yang masih mau ikutan bisa silahkan daftar karena kita akan mulainya mungkin nanti sore atau nanti malam gitu ya teman-teman semuanya ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Bahagia, damai, berkah berlimpah untuk teman-teman semuanya yang ada di sini dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta dan seluruh sel yang ada dalam tubuh kita semuanya ya, selalu selaras, bahagia, damai, dan memancarkan energi terbaiknya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.